Selamat pagi, saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan. Mari bersyukur karena pagi hari ini kita diberi waktu oleh Tuhan untuk berada di kaki Tuhan, merenungkan kasih Tuhan, bersyukur, memuji, menyembah Dia. Dan marilah sekarang kita sediakan hati kita untuk menerima firman Tuhan lewat renungan yang berjudul Mengapa harus saya Tuhan? Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Bilangan pasal 11 ayat 1-3. Yang kita baca sekarang adalah ayat 1a. Demikian bunyinya. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Saudara-saudara, suatu hari ada seorang yang mengalami kerusakan pada mobilnya, kerusakan yang cukup parah, dan dia harus mengeluarkan biaya yang besar untuk dapat memperbaikinya, tetapi dia tidak punya uang sebesar itu. Oleh karena itu lalu dia bertanya, "Mengapa harus saya, Tuhan? Bukankah masih banyak orang yang jauh lebih jahat daripada saya? Mengapa bukan mereka yang mengalami kesulitan seperti ini? Saya masih jauh lebih baik daripada mereka. Mengapa Engkau memperlakukan dan menghukum saya seperti ini, Tuhan? Ditambah lagi banyak barang-barang dalam rumah saya yang secara kebetulan rusak, dan untuk semuanya saya harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit supaya bisa memperbaikinya. Televisi rusak, mesin cuci bermasalah, kulkas juga bocor, dan berbagai hal lain yang harus diperbaiki. Mengapa saya, Tuhan? Mengapa saya? Dan mengapa keuangan saya tidak sebaik beberapa orang yang saya tahu memiliki keadaan keuangan yang jauh lebih baik? Dan mengapa Engkau tidak memberi saya kesempatan menjadi orang terkenal dan beruntung seperti yang Kau lakukan terhadap orang lain? Mengapa saya, Tuhan, harus mengalami semuanya ini? Saudara-saudara, pikiran yang ada dalam diri orang tersebut justru pada suatu saat menolongnya untuk mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang senada. Mengapa harus saya, Tuhan? Tetapi dari sisi yang lain, dari kehidupannya. Lalu ia mulai berpikir dan bertanya, "Tuhan, apa yang sudah saya lakukan untuk-Mu ya, sehingga Engkau memberkati saya dengan sebuah mobil yang sekarang rusak, televisi, mesin cuci, kulkas, dan lain-lain yang sedang bermasalah? Mengapa Engkau memberi kepada saya semua hal itu? Mengapa saya yang diberi ya Tuhan? Mengapa Tuhan mengizinkan saya lahir di tanah air yang kaya dan subur, bukan di negara yang tandus dan miskin? Tuhan, mengapa Engkau memberikan saya kesempatan untuk bekerja di tempat yang cukup baik, sementara ada orang-orang lain yang sangat sulit mendapatkan pekerjaan? Mengapa saya ya Tuhan? Mengapa Tuhan memberi saya kesehatan, sementara banyak orang seusia saya yang meninggal karena serangan jantung dan berbagai-bagai penyakit yang lain? Tuhan, mengapa Engkau membebaskan saya dari duka cita dan penderitaan berat yang menimpa banyak keluarga lain? Orang lain kehilangan anggota keluarga dalam bencana yang datang tanpa diundang. Bencana banjir, bencana kebakaran, tanah longsor, dan sebagainya. Tetapi saya masih memiliki keluarga yang utuh. Mengapa saya, Tuhan? Ketika orang itu memikirkan banyaknya dan besarnya berkat-berkat Tuhan yang sudah ia terima, sungguh sebenarnya ia menyadari bahwa ia tidak layak menerima berkat-berkat itu. Dan terutama dia tidak layak protes kepada Tuhan saat mobil dan beberapa alat rumah tangga rusak.
Saudara-saudara, marilah kita menyadari bahwa sesungguhnya kita ini begitu mudahnya protes dan bertanya kepada Tuhan saat keadaan buruk terjadi dalam kehidupan kita. Dan betapa jarangnya, bahkan mungkin tidak pernah kita bertanya tentang berkat-berkat yang sudah kita terima selama ini. Mengapa Tuhan memberikan semuanya kepada kita? Kenapa tidak kepada mereka yang lebih susah hidupnya dari kita? Sesungguhnya saudara, jika kita belajar menghitung berkat-berkat Tuhan, maka kita tidak akan pernah menyalahkan Tuhan tentang kejadian-kejadian atau keadaan buruk yang tidak pernah kita harapkan. Seperti bangsa Israel, masa mereka lupa bagaimana Tuhan menunjukkan kuasanya yang dahsyat untuk mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan, yaitu Mesir, dengan perbuatan-perbuatan ajaib dan dengan tangan yang kuat. Tuhan melepaskan mereka dari cengkeraman Raja Firaun, membebaskan mereka dan mau memberikan kepada mereka tanah perjanjian. Tetapi saat keadaan buruk terjadi dalam perjalanan mereka, mereka bersungut-sungut dan membuat Tuhan murka. Karena itu marilah kita mulai mengembangkan kebiasaan untuk menghitung berkat-berkat kita. Karena dengan menyadari betapa banyaknya berkat Tuhan yang seharusnya tidak layak kita terima, maka kita akan bisa mengendalikan hati kita untuk tidak komplain, tidak protes, tidak bertanya-tanya kepada Tuhan saat kehidupan kita berada di bawah atau sedang dalam keadaan yang tidak kita harapkan. Mari pagi hari ini kita renungkan hal ini dalam-dalam. Dan mau tidak mau kita harus mengubah sikap hati kita. Kita harus mengubah perkataan-perkataan kita. Kita harus mengubah cara kita berpikir dan menanggapi masalah-masalah yang datang dalam hidup kita. Supaya hati, jiwa, dan seluruh keberadaan kita ini sejalan atau sesuai dengan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk hidup sepanjang hari ini. Terima kasih segala berkat yang telah kami terima, yang sebenarnya tidak layak kami terima dari Tuhan, telah kami nikmati dalam hidup ini. Dan kami mau belajar untuk terus-menerus bersyukur, sekalipun suatu waktu kami harus menghadapi keadaan yang tidak pernah kami harapkan. Kami mau mengembangkan kebiasaan kami untuk mengucap syukur dan memuji, menyembah Engkau atas segala yang terjadi dalam hidup kami. Kami yakin Tuhan, Engkau adalah Bapa yang sempurna. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, baik atau tidak baik, itu semua ada di dalam kendali kuasa-Mu. Itu sebabnya kami mau menghentikan segala sungutan-sungutan, segala protes-protes yang sering kami sampaikan kepada Tuhan. Keluhan-keluhan. Kami mau belajar terus-menerus untuk mengganti sikap, kata-kata, pikiran yang ada dalam diri kami ini untuk mengucap syukur, untuk membesarkan dan memuliakan nama-Mu atas segala berkat yang telah Engkau berikan bagi kami. Ampuni kami Bapa. Pada waktu-waktu yang lalu seringkali kami protes, seringkali kami bertanya-tanya dan membandingkan hidup kami dengan orang lain dan iri hati dan sebagainya. Tetapi hari ini biar Roh Kudus menolong kami untuk mengubah semuanya itu, supaya kami menjadi cocok dengan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersyukurlah ketika berkat datang.
dan tetaplah bersyukur kalau berkat itu pergi. Karena Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Selamat beraktivitas dan berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.